Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa artinya hidup kami, Tuhan, kalau Tuhan Engkau tidak menghampiri kami? Tetapi karena Engkau menghampiri kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang melayakkan kami untuk menghadap tahta-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Dan kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, pakai untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas. Terima kasih Tuhan, kami tolak segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mengacaukan perhatian kami kepada firman-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih, anugerah dan pertolongan Tuhan. Saya boleh menyapa juga buat saudara-saudara kita yang ada di ruangan bawah, ada ya? Ada. Di ruangan bawah ada, shalom. Kemudian yang ada di rumah, dimanapun berada, saya juga menyapa juga, selamat berjumpa kembali di dalam kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan sesuatu yang penting buat kita semua, dan mudah-mudahan waktunya cukup. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Bapak Ibu, temanya masih mengacu kepada tema gereja kita atau sinode kita, yaitu karakter yang dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Boleh PowerPoint saya saja yang dibuka? Baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita baca. Memang seyogianya kita harus baca pasal ayat dari pertama, ya, akan lebih bagus. Tapi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu akan membacanya di rumah, karena Injil Yohanes ini sangat bagus buat kita renungkan dan kita baca, dan kita akan semakin mengerti ketuhanan Yesus. Kita akan mengerti bahwa Tuhan itu ada bersama-sama kita, memberikan kehidupan buat kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, ya, kata Yesus kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Injil Yohanes ini Bapak Ibu ditulis oleh, mungkin penulisnya sampai sekarang masih mungkin Yohanes, mungkin penulis yang lain, tetapi yang jelas narasumbernya itu Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan menuliskan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini adalah salah satu perkataan yang sungguh luar biasa, yang terkenal, yang populer, yang seharusnya juga Bapak Ibu kenal betul, ya, atau hafal betul ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya. Dari ayat 1-nya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Itu sebenarnya mengacu juga pada ayat yang ke-11, Bapa dan Tuhan itu, Yesus itu adalah satu. Nanti dibaca di rumah, karena waktu saya akan agak cepat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian ayat yang keduanya, di rumah Bapakku banyak tempat. Ya,
Aku menyediakan tempat buat saudara dan saya di rumah Bapa. Rumah Bapa mengacu pada apa? Ketika doa Bapa kami itu mengajarkan Bapa kami yang ada di dalam surga. Berarti rumah Bapa itu adalah mengacu kepada surga. Ya, kembali lagi. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ilustrasikan Bapak Ibu, ini adalah surga, ya. Lalu ini adalah dunia, ya. Ini adalah dunia, ya. Dunia. Taruhlah ini belum percaya Tuhan semuanya, ya. Dan ini surga. Orang yang akan menuju ke surga, coba Johan boleh menuju ke sini, berjalan kaki, boleh? Oke, silakan cepat sedikit. Mungkin boleh saya minta juga multimedia sini, boleh? Ya. Kemudian Pak Puji ya, boleh ke sini? Oke, baik. Dari arah sana, dari arah sini, dari arah sana. Ya, orang berkata, jalan menuju ke Roma itu banyak jalan. Bisa dari sono, bisa dari sono, bisa dari sono. Jalan menuju ke surga seolah-olah juga seperti itu. Bisa dari sana, sana, dan sana. Ya, oke. Silakan duduk dulu ya. Sepertinya seperti itu. Tapi tidak sesederhana itu jalan ke surga. Menuju ke istana presiden aja ada protokoler ya. Harus melalui mekanisme yang sudah diatur. Apalagi jalan menuju ke rumah Bapa, jalan menuju ke surga. Ya. Jalan menuju ke surga tidak bisa dari sana nggak ada. Ya. Nggak seperti jalan ke mana? Ke pasar Bengkok. Bisa lewat Geraha ke sana, bisa lewat Kunciran, nggak bisa. Bukan seperti itu. Jangan disamakan surga itu dengan pasar, dengan tempat yang ada di dunia ini. Ya. Lalu bagaimana? Kenapa tidak bisa orang dengan sembarangan menuju kepada Bapa? Ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata begitu. Kata Yesus kepadanya, tidak ada seorang pun yang datang kepada siapa? Kepada Bapa. Kalau ilustrasi ini Bapa, ya, nggak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Boleh acuannya dua, Bapa itu ada Allah, boleh rumah Bapa atau surga. Tidak ada seorang pun, kata Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, masalahnya di mana? Ya, saya bergumul juga beberapa kali dan saya beberapa waktu ya ketika mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ternyata masalahnya bukan di Bapa, bukan di Allah, tetapi masalahnya adalah di saudara dan kita semua. Kalau saya ibaratkan ini semua tadi adalah dunia dan saudara adalah umat atau manusia yang ada di dunia. Sebelum Tuhan Yesus ada, sebelum Tuhan Yesus dikirim oleh Allah Bapa ke dunia, saudara semua ini adalah dalam status apa? Status apa? Statusnya apa? Statusnya mati. Paham Bapak Ibu? Paham nggak? Statusnya mati. Kenapa mati? Kejadian pasal 2 ayat 17 ya. Kejadian pasal 2 ayat 17, tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, ya diciptakan, diletakkan di Taman Eden, kemudian dia dibilang, Tuhan Allah berfirman, semua pohon, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali satu, yaitu buah pengetahuan baik dan buruk. Tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan apa? Kamu akan apa? Coba yang kencang. Kamu akan apa? Mati. Paham Bapak Ibu? Dan ternyata manusia yang diberikan
pilihan bebas, free will, itu dia memilih tidak taat kepada Tuhan, kepada Allah, kepada perintah Tuhan. Dia memilih tidak setia. Akibatnya apa? Tuhan itu konsisten. Ketika dia berfirman, kalau kamu makan buah itu, kamu akan apa? Mati. Ya. Nah, ketika makan itu, manusia menjadi mati. Statusnya mati, ya. Secara rohani mati, secara tubuh jasmani sebenarnya juga hanya tinggal nunggu waktu saja. Umur berapa dia akan mati, ya. Kalau tidak makan buah itu, sebenarnya Adam diciptakan itu hidup kekal, hidup selamanya. Jadi ketika makan melanggar buah itu mati, ya. Tadi Johan sebenarnya statusnya apa? Hidup apa mati sebenarnya? Mati. Allah itu roh, ya. Kalau dia mati, dia nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa melakukan aktivitas apapun karena mati. Ya, mati dan mati. Paham nggak? Nangkep nggak sampai di sini? Nangkep nggak? Bingung, ya? Oke, baik. Jadi tidak bisa menghampiri Bapak, menghadap Bapak kepada rumah Bapak itu karena memang nggak ada aktivitas sama sekali. Karena apa? Kondisinya mati, rohnya mati, ya, nggak bisa berhubungan dengan apa-apa yang hidup. Paham, Bapak Ibu? Paham ya? Ya. Dan karena dosa itu sudah masuk kepada satu orang, ya, di dalam Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam satu dunia ini oleh satu orang, maka semua orang menjadi berdosa. Jadi kalau saya ibaratkan ini tadi dunia semuanya ini dosa atau tidak? Nggak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Ya, nggak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Coba saya mau lihat siapa yang mau angkat tangan yang tidak pernah berdosa. Tidak ada. Semuanya berdosa, termasuk saya juga berdosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, padahal upah dosa adalah mati, maut, ya. Nah, tapi kabar baiknya adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, akulah apa? Jalan. Akulah apa? Kebenaran. Akulah apa? Hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Paham Bapak Ibu? Dan tidak ada tokoh di dunia ini yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Enggak ada. Pada waktu ada orang, saya lihat di YouTube, ya. Pada waktu orang berkata, kok Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Bukankah dia itu jalan kebenaran dan hidup? Tapi karena ada orang yang tidak percaya, dia katakan begini. Dia katakan begini, menjawabnya dengan diplomatis. Ya, sebenarnya itu adalah perkataan yang harusnya dikatakan kepada semua nabi. Semua Abraham, Daud, ya, Yakub dan sebagainya. Bahwa semua nabi itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi saya katakan no. No. Kenapa saya katakan no? Nggak ada tokoh yang mengatakan itu, dan juga nggak ada tokoh, nabi siapa, yang kehidupannya benar seperti Yesus. Bapak Ibu. Coba tunjukkan salah satu. Saya kasih contoh bapak orang beriman. Siapa? Bapak orang beriman? Abraham. Bapak orang beriman pun juga Bapak Ibu adalah dijauhkan dari menjelekkan juga ya. Bukan penulisnya itu bukan karena nggak senang sama Abraham, tapi ditulis di dalam perjanjian lama. Abraham itu ternyata juga tidak setia sama Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan menjanjikan bahwa nanti dari istrimu akan ada keturunan. Tapi dia nggak setia, akhirnya menghampiri siapa? Hagar, pembantunya. Ya,
Bukti bahwa dia tidak setia pada janji Tuhan. Nggak ada nabi satupun, nggak ada siapapun yang seperti Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena memang di dalam dialah ada kebenaran. Di dalam dialah ada hidup. Dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata zoe. Zoe itu hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Oke, paham sampai di sini, Bapak Ibu? Jadi hanya di dalam Tuhan Yesus saja, ya, itu ada kebenaran, ada jalan dan hidup. Paham ya? Nggak ada di dunia ini siapapun, nggak ada. Saudara bisa sebutkan. Saudara mau sebutkan Salomo, Nabi Sulaiman? Apakah dia jalan kebenaran yang bisa menjadi panutan kita? Yang Bapak Ibu tahu Salomo ya? Daud, tahu? Daud malah menghampiri Uria. Apakah itu juga jalan? Kebenaran? Enggak ada. Satu pun enggak ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini prolognya sebenarnya terlalu jauh, tapi supaya Bapak Ibu bisa nyambung, saya mulainya dari sini Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, jalan menuju kepada surga, kepada Bapa hanya satu. One way, hanya satu. Tidak ada di luar dia. Makanya tadi saya heran dengan pujian tadi. Luar biasa, ngeling dengan apa yang saya renungkan hari-hari ini. Siapa saya ini, siapa kita ini. Tanpa Tuhan menghampiri saya, tanpa Tuhan menghampiri saudara dan saya, kita hanya seperti seonggok benda mati yang tidak berdaya, Bapak Ibu. Yang tidak bisa datang kepada Bapa, yang tidak bisa datang ke surga, Bapak Ibu. Paham nggak? Ya, banyak pertanyaan memang. Tapi Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu baca Injil Yohanes, ya. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi itu protokolnya. Pak, kenapa susah-susah? Kasih aja tadi siapa? Si Johan, Pak Puji tadi kasih aja. Kasih aja masuk. Kan Allah kita Allah kita yang pemaaf, ya. Iya, memang pemaaf, tapi harus melalui protokolnya, mekanismenya. Ketika pasti ada protokolnya. Keadilan Tuhan itu ada. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga kita memperingati kemarin Tuhan Yesus memasuki masa sengsara, kemudian disalib, mati. Pujian tadi juga sampaikan, engkau mati menyediakan nyawamu bagi kami. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ya. Kalau Bapak Ibu baca, coba Bapak Ibu buka HP-nya, mungkin ada Alkitab atau apa. Itu Bapak Ibu baca sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, pada ayat yang ke pasal 14 ayat yang ke-1, jangan gelisah hatimu, ya. Semua makhluk hidup manusia ini sekarang ini lagi gelisah hari-hari ini karena dosa. Tapi kabar baiknya Tuhan menyediakan tempat buat saudara dan saya, ya. Menyediakan surga buat saudara dan saya. Ya. Bapak Ibu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat supaya kamu bisa datang kepada Bapa. Bapak Ibu, Yesus pergi, ya, melakukan misinya untuk menyediakan tempat. Dan Yesus itu adalah Allah sendiri yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Sampai kapanpun, kalau tadi semua isi dunia ini adalah mati, usaha seperti apapun nggak bisa menghampiri roh Allah yang kudus.
Inisiatif datangnya dari Allah, sehingga Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Dia pergi menyediakan tempat. Kalau saya ilustrasikan Pak Edi ini Tuhan Yesus, ya, Pak Edi mohon maaf, Pak Edi, ya, karena presentasi harus yang oke, Pak Edi yang paling oke. Maaf ya. Kalau ibaratnya ini Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus Allah Bapa, ya, Allah Roh Kudus, misalnya. Nah, ini diutus ke dunia. Diutus ke dunia, ini orang mati semua ini, ya, secara rohnya mati, nggak bisa. Baru Yesus dikirim ke dunia melalui Bunda Maria dan seterusnya, lalu menghampiri manusia. Yang tadinya siapa? Mohon maaf, boleh turun lagi ke dunia, ya. Yang tadinya, tapi ilustrasi ini nggak 100% ya, artinya namanya ilustrasi itu hanya untuk memudahkan Bapak Ibu menangkap, ya. Jadi kemudian Pak Edi itu melakukan misinya, dia mengosongkan diri taat setia sampai mati di atas kayu salib, dia mengosongkan dirinya dan menyediakan tempat. Jadi tempat itu bukan hanya tempat di surga, tapi dirinya menjadi tempatnya siapa? Johan. Menjadi tempatnya Pak Puji. Sehingga ketika Pak Puji akan menghampiri Bapak, itu harus melalui siapa? Pak Edi tadi. Kalau Pak Edi tidak mengosongkan dirinya, kalau dia bukan manusia yang suci, kalau dia tidak taat setia sampai mati, nggak akan misi itu akan. Itulah sebabnya saya bersyukur, saudara dan saya bersyukur. Kebenaran ini, kalau benang merahnya memang ditulis dari perjanjian lama. Tadi saya kutip dari Kejadian. Sampai sekarang Bapak Ibu, itu benang merahnya sangat jelas. Dan setiap kali saya sampaikan, firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, itulah janji Tuhan yang digenapi, yang terus digenapi sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak berhenti di situ, ya. Oke, baru sekarang pada akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Ketika Johan diberi hidup, ya, bisa melakukan aktivitas, harus tahu kebenarannya, Bapak Ibu. Yesus itu apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Yang pertama diberi hidup dulu, supaya bisa melakukan aktivitas rohani juga termasuk. Diberikan kehidupan, lalu diberi jalan, dan supaya melakukan hal-hal yang benar. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya apa? Yesus sebagai jalan, itu adalah Yesus adalah teladan bagi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya hidup seperti Kristus. Seperti Kristus itu bukan seperti foto-fotonya, bukan, tetapi karakternya. Karakternya harus seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karakter saya, karakter saudara, Bapak Ibu, nggak ada. Kita semua punya karakter masing-masing. Apalagi saya, ya Bapak Ibu. Ya. Tapi proses kehidupan kita adalah menuju kepada karakter Yesus. Bapak Ibu, itulah sebenarnya yang saya runutkan tadi. Jadi, apa yang dimaksud Tuhan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, tadi sudah dibuktikan bahwa Yesus itu hidup, ya. Kemudian sehingga Johan, Pak Mulato, saudari putrinya Kodenis, Citra, ya, memperoleh kehidupan karena Tuhan Yesus.
Karena inisiatif dari Allah sendiri yang menghidupkan. Makanya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b, ya, kalau pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya apa? Saudara dan saya mempunyai apa? Mempunyai apa? Hidup. Titik, ya. Mempunyai hidup. Hanya itu LAI memberikan terjemahan hidup yang berkelimpahan. Karena memang bukan bios, tapi zoe. Zoe itu adalah hidup yang berkelimpahan, bahasa Yunani aslinya. Paham Bapak Ibu? Jadi Yesus itu datang ke dunia supaya saudara dan saya memiliki hidup. Ya, paham? Bukan itu saja. Bapak Ibu, Yohanes 6 ayat 63, ya. Perkataan-perkataan atau firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Sehingga saudara, ketika saudara membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman, kehidupan saudara akan semakin eksis. Paham Bapak Ibu ya? Semakin eksis. Itulah Bapak Ibu, saya bold semua yang ada kata hidupnya. Karena memang itu misi Tuhan Yesus ke dunia untuk memberikan hidup buat saudara dan saya. Ya, oke. Lalu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini yang sangat populer. Semua anak-anak Tuhan pasti menghafal ini, pasti tahu ini. Kata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh apa? Beroleh apa? Beroleh hidup. Jadi yang beroleh hidup itu adalah siapa yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya kepadanya itu binasa. Tidak memperoleh hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga apa? Ini yang menjadi beda luar biasa. Antara anak Tuhan dan orang dunia dengan anak Tuhan. Yang sesungguhnya, seharusnya memiliki jalan kebenaran dan hidup. Yes, mohon maaf karena ini Windows-nya nggak sama sehingga font-nya jadi berbeda. Mungkin Christian bisa mengatasi ya, mengecilkan. Yesus adalah teladan. Yang dimaksud jalan itu adalah teladan. Teladan buat saudara dan saya. Kalau dimaksudkan adalah sebenarnya banyak sekali. Tapi karena waktu saya ambil hanya beberapa, mungkin hanya 5. Bapak Ibu Saudara, ya udah kalau nggak bisa karena waktu Christian nggak apa-apa, kita lanjut aja sudah bisa dibaca, boleh? Oke. Jadi Tuhan Yesus itu teladan, ya Tuhan Yesus itu teladan dalam hal apa, Bapak Ibu? Dalam kasihnya, dalam hal belas kasihannya, dalam hal kesetiaannya. Dalam hal kelemah lembutannya, dalam hal kerendahan hatinya. Maka kita harus meneladani itu. Makanya tadi tidak berhenti sampai pada Tuhan memberikan hidup kepada kita, tetapi kita harus menempuh jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan, teladan Tuhan. Teladan Tuhan itu apa? Dan ini dimiliki oleh Tuhan. Tidak dimiliki oleh yang lainnya. Cinta, kasih Tuhan, kasih Kristus itu tidak sama dengan kasih yang lain. Kasih yang benar-benar kasih agape, bukan eros, bukan philia. Ya, kasih agape yang walaupun sekalipun, meskipun saudara dan saya seperti apapun, Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Tuhan tetap mengasihi kita. Dan ini harusnya kasihnya itu menjadi kasih kita kepada orang lain, Bapak Ibu. Kasih itu lawannya adalah egois. Berpusat pada diri sendiri. Bapak Ibu, ketika malaikat yang pertama iblis itu berasal dari malaikat yang berpusat pada diri sendiri. Aku. Semuanya berpusat pada aku, itu adalah lawan dari kasih.
Dan setiap kali kita juga seperti itu. Kalau bisa saya yang paling kaya, kalau bisa saya yang paling pandai, saya yang paling pintar, saya yang paling diperhatikan, saya yang paling diberikan perhatian, saya. Bapak Ibu. Sampai-sampai ketika nggak diberi ucapan ulang tahun saja, menjadi tersinggung. Ada Bapak Ibu, ada beberapa waktu yang lalu saya punya teman, saya ajak makan, saya udah lama, kemudian saya ajak makan, kemudian Pak, apa kabar Pak? Baik. Pak David, aduh keterlaluan nih, saya udah coba, saya udah posting ulang tahun saya di Facebook, tapi nggak ada teman satu pun yang kasih ucapan ulang tahun. Saya sedih banget Pak, saya sedih dan dia marah, akhirnya dia nggak ucapin ulang tahun kepada Bapak Ibu, sampai segitu. Jadi, Bapak Ibu kalau pusatnya pada diri kita nggak bisa menerapkan kasih Bapak Ibu. Cinta itu sampai pada memberi pengampunan. Kalau tidak sampai pada memberi pengampunan, itu bukan cinta sejati. Kasih itu mengampuni. Dan kasih itu didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika di atas kayu salib, Bapak Ibu, dia terpaku di atas kayu salib. Dengan luka yang begitu parah, orang-orang yang melukai dia, yang mengkhianati dia, dan Tuhan Yesus sempat berdoa buat orang-orang yang menyengsarakan atau menyakiti atau membuat Tuhan Yesus seperti itu. Dia bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kasih itu Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu dikira membawa kita kepada kesejahteraan, kedamaian dan seterusnya. Justru kasih itu membawa Bapak Ibu harus berkorban. Harus sakit Bapak Ibu. Kasih itu ujiannya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dilukai. Mampu enggak saudara mengampuni? Kalau saudara dilukai dan kemudian tidak bisa mengampuni, Bapak Ibu berarti tidak mempunyai kasih seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, memang kita manusia terus belajar. Nanti bagian akhir saya sampaikan. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Waktu ya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mencintai Tuhan, kasih yang sejati, kasih yang pusat kasih kita itu adalah kasih kepada Kristus. Tapi kasih kepada Kristus itu selalu dibuktikan dengan kasih terhadap sesama. Sehingga dibuktikan dengan salib. Kasih horizontal dan kasih vertikal, Bapak Ibu, itu tidak bisa dipisahkan. Orang bilang mengasihi sesama, orang bilang mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama, itu omong kosong kata Yohanes. Orang mengasihi Tuhan, pasti buktinya adalah mengasihi sesama. Jadi kalau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi dia menghina, mempersekusi, menganiaya, ya orang lain, itu kasihnya tidak ada, Bapak Ibu. Dan disinilah letak keagungan Tuhan. Karena apa? Karena memang Yesus itu adalah Allah yang sempurna. Allah yang benar, absolut, mutlak. Dan kebenaran yang mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah. Karena Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi jangan dibalik, manusia kok dijadikan Allah, enggak. Karena memang Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya dia imago Dei, gambar Allah. Dia persis seperti Allah. Gambar Allah sehingga orang bisa mengenal. Orang bisa melakukan apa yang diharapkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, paham sampai di sini ya. Jadi kita, kalau kita mau memiliki karakter seperti Kristus, kalau kita mau menuju kepada Bapa, kepada Allah, kepada surga, itu harus meneladani kehidupan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu belas kasihan. Ya.
Tuhan sudah memberikan belas kasihan kepada kita, kita yang menyalurkan belas kasihan itu kepada orang lain. Bapak Ibu, saya bersyukur kemarin ketika kita buka ruang untuk mempraktekkan hal ini, ternyata dalam hitungan minggu sudah terkumpul banyak orang yang memang punya belas kasihan untuk membantu tukang sapu, ya, tukang pembersih jalan, ya. Itu hanya masalah sederhana sih, tapi harus dipraktekkan yang lebih lagi. Bapak Ibu, kita harus memiliki belas kasihan, ya. Karena apa? Tuhan sudah berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Dan orang yang memiliki belas kasihan itu akan beroleh kemurahan. Karakter yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, kesetiaan. Bapak Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan setia memberikan teladan kesetiaannya sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, dan Tuhan itu juga setia menepati janjinya. Menepati janjinya. Kalau apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya saat ini, Bapak Ibu bersabarlah, pasti Tuhan akan tolong ketika kita tetap setia kepadanya, Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian kita mengklaim-klaim Tuhan. Tuhan kok ini gimana. Padahal Tuhan itu sebenarnya tetap setia kepada saudara dan saya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, berikutnya karena waktu Bapak Ibu, lalu ke lemah lembutan, Bapak Ibu. Ya, tidak mudah murka. Jadi tidak mudah juga marah ketika diprovokasi, ya. Ketika diprovokasi nggak mudah marah, ya itu. Nah, ini yang melanda sekarang, ya. Ini yang membedakan. Orang sekarang sedikit saja diprovokasi menjadi marah. Karena apa? Nggak punya ini kelemah lembutan. Dan kita harus meneladani karakter Kristus yang lemah lembut. Belajarlah kepadaku yang rendah hati dan lemah lembut. Kamu akan menerima kelegaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kelemah lembutan, tunduk pada firman Tuhan, ya. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, itu tunduk pada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, ya, itu mendengarkan, lalu melakukannya dengan setia. Bapak Ibu, karena waktu ya, lalu kerendahan hati, Bapak Ibu, kerendahan hati adalah jalan yang lebih menuju kepada Tuhan daripada doktrin, ya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi ujian kerohanian kita, kalau orang dunia bilang religiusitas saudara, itu tercermin di dalam karakter tadi, ya, di dalam kasih tadi, di dalam kerendahan hati tadi. Jadi orang yang religius itu bukan sekedar datang ke gereja rajin, melayani Tuhan rajin, rapat-rapat gereja rajin, kemudian jadi tim di gereja, menjadi pengerja dan sebagainya. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah apakah kita hidup seperti Kristus. Itu ukurannya. Jadi puncak ukuran tertinggi religiusitas kita, kerohanian kita sebenarnya adalah apakah kita memiliki karakter seperti Kristus. Saya masih jauh, ya. Tapi saya percaya Tuhan memproses saudara dan saya melalui peristiwa-peristiwa yang saya alami, yang saudara dan saya alami, itu adalah proses Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi kabar baiknya itu, Pak, susah, untuk rendah hati susah, untuk lemah lembut susah. Bawaan saya dari orok itu seperti ini. Bawaan saya dari orok, saya orang sono, saya orang sini, saya orang Jawa, nggak bisa kalau tersinggung gitu, mudah marah, mudah terprovokasi misalnya. Saya orang dari Sumatera, memang bawaannya seperti ini ya.
Enggak seperti itu Bapak Ibu, ya. Roh Kudus. Makanya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Nikodemus, Bapak Ibu, kamu harus dilahirkan kembali dari roh. Supaya saudara punya karakter yang baru seperti karakter Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama. Kita saling menjaga, saling membangun, saling menasehati menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dari rumah kita. Dimulai dari persekutuan komsel kita, Bapak Ibu. Kalau di rumah saja kita nggak bisa saling membangun, saling meneguhkan. Kalau saling merongrong dan saling menyakiti Bapak Ibu, kita belum bisa mempraktekkan. Kita belum bisa. Justru Bapak Ibu kadang-kadang ditempatkan orang-orang yang mungkin menyakiti Bapak Ibu, itu ujiannya. Ya, ujiannya. Apakah saudara tetap rendah hati? Apakah saudara tetap setia? Apakah saudara tetap memiliki kelembutan, Bapak Ibu? Itulah ujiannya. Dan Roh Kudus yang akan membantu saudara dan saya. Roh Kudus yang akan memberikan penolong. Ya, memberikan penolong. Mungkin saudara berkata, Tuhan saya tidak mampu. Tapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang berdiam di dalam hati saudara dan saya. Menjadi satu. Ya, itulah yang Paulus berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau saya boleh pinjam kata-kata Paulus. Sehingga semua yang kita lakukan ini adalah karena Kristus. Saya bisa mengampuni, saya bisa memaafkan, saya bisa rendah hati, saya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Itu adalah karena buah roh, bukan karena dari kita. Kalau dari kita itu yang muncul adalah kedagingan kita. Itu adalah perbuatan daging. Makanya itu bertentangan Bapak Ibu. Jadi kalau saudara bisa rendah hati, saudara jangan sombong, itu adalah buah roh. Roh yang mengerjakan itu. Kalau munculnya itu adalah kegarangan tadi, seperti murka tadi, itu kedagingan kita. Perbuatan daging. Maka itu terus berlawanan. Maka mari kita seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi. Tapi apa? Saya undang tim musik. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi apa? Kristus yang hidup di dalamku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini, yang mungkin terkesan agak terburu-buru, karena saya pikir sudah 1 jam alokasi waktunya, tetapi masih 35 menit. Nanti di lain waktu kita boleh terus belajar Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita semakin mengimani, semakin kuat bahwa Kristus itu adalah Tuhan, Juru Selamat kita, jalan kebenaran dan hidup. Dan kita tidak kemana-mana lagi, karena Kristus yang ada dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian. Satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita nggak mampu. Lagunya apa ya tadi? Peganglah tangan. Iya, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus.